Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah sehat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baiklah Anda semua, sebelum kita masuki pembelajaran, perkenalkan, nama Bapak Afdalul Hamdi Usman, bisa dipanggil Pak Afdal. Tempat tanggal lahir Taluk Kuantan 21 Juli 2002. Bapak mahasiswa UIN Suska Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Bapak sudah semester 3 dan Bapak di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah Bapak, yaitu layanan bimbingan konseling. Dan Bapak di sini juga akan sedikit memberikan layanan informasi. Sebelum itu, apakah Anda semua tahu tentang layanan informasi? Ya, layanan informasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien menerima dan memahami berbagai informasi, seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik. Klien tidak hanya peserta didik, tapi bisa juga orang tua atau wali. Layanan informasi itu bertujuan untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Pemahaman yang diperoleh melalui layanan informasi digunakan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan kegiatan dan prestasi belajar, mengembangkan cita-cita, menyelenggarakan kehidupan sehari-hari dalam mengambil sebuah keputusan. Layanan informasi dapat diselenggarakan melalui ceramah, tanya jawab dan diskusi yang dilengkapi dengan peragaan selembaran tayangan foto, film atau video, kunjungan ke perusahaan-perusahaan, berbagai narasumber baik dari sekolah sendiri atau dari sekolah lain. Baiklah anak-anak. Dan di sini Bapak akan memberikan layanan informasi tentang penggunaan gadget pada siswa. Gadget merupakan sebuah perangkat elektronik khusus yang memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan yang lainnya. Ada juga jenis-jenis dari gadget seperti handphone atau smartphone, seperangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana atau portable atau mobile dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel atau nirkabel atau wireless. Ada juga iPad atau tablet, sebuah produk komputer yang memiliki bentuk tampilan yang hampir sama dengan handphone atau smartphone
tetapi ukurannya lebih besar dari handphone atau smartphone. Dan ada juga laptop, komputer, notebook seperti yang Bapak pakai sekarang, laptop. Gadget lain yang banyak penggunaannya adalah laptop, notebook atau komputer. Jenis gadget ini paling banyak digunakan untuk mendukung pekerjaan. OS yang mendukung gadget ini juga beragam. Ada Windows, Mac, Linux, dan lainnya. Dan ada juga kamera digital. Kamera digital juga termasuk dalam kategori atau jenis dari gadget. Jenis dari kamera digital ini ada beragam. Ada kamera pocket, kamera DSL, dan juga kamera mirrorless. Kita bisa menggunakan kamera digital untuk mengamatikan momen penting melalui jepretan foto. Ada juga headset. Salah satu cara yang terbaik menikmati musik adalah dengan menggunakan gadget handphone atau handset. Cara mendengarkan musik menggunakan gadget terbilang lebih tenang, karena saat mendengarkan musik dengan menggunakan handphone atau handset tidak akan mengganggu orang lain. Dan ada juga fungsi dari gadget. Yang pertama, fungsi dari gadget memperlancar komunikasi. Yang kedua, mengakses informasi. Yang ketiga, menambah wawasan. Yang keempat, hiburan. Yang kelima, gaya hidup. Salah satu fungsi yang tidak bisa dikesampingkan adalah kenyataan bahwa gadget merupakan kepercayaan diri seseorang. Makin mewah gadget yang dimiliki, makin terlihat pula gaya hidup seseorang. Dan ada juga dampak dari penggunaan gadget. Ada dampak positif. Yang pertama, gadget mempermudah komunikasi, berinteraksi dengan orang banyak lewat media sosial. Yang kedua, gadget mempersingkat jarak dan waktu. Dan ketiga, gadget mempermudah para siswa untuk berkonsultasi pelajaran dan tugas. Yang keempat, menurut Ali Ahmadi, manfaat gadget bagi anak dalam belajar dapat membantu siswa memperoleh berita dan informasi. Yang kelima, dapat digunakan sebagai media pembelajaran lebih aktif, inovatif, dan menyenangkan. Yang keenam, dengan gadget, siswa juga dapat lebih mudah mengetahui informasi-informasi tentang kegiatan-kegiatan yang akan diadakan di sekolah. Selain dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan pada penggunanya. Dengan adanya kemudahan dalam mengakses berbagai media informasi, dan teknologi membuat malas bergerak dan beraktivitas. Tiga, penggunaan gadget yang berlebihan secara terus-menerus tanpa ada batas waktu akan berdampak pada kesehatan dan juga mempengaruhi perilaku emosi. Dan penggunaan gadget terlalu lama dapat merusak beberapa kemampuan, seperti penurunan kemampuan berinteraksi secara langsung. Secara psikologis, yang pertama, depresi, gangguan suasana hati, mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Seseorang dinyatakan mengalami depresi jika sudah 2 minggu merasa sedih, putus harapan, atau tidak berharga. Yang kedua, kesendirian.
keadaan pengasingan atau isolasi, kurangnya kontak dengan orang lain. Ya, karena kita menggunakan gadget, pasti kita di rumah terus, ya kan? Apakah betul Anda semua? Kesendirian, keadaan seseorang sedang sendiri, ya. Kesepian, keadaan seseorang merasa sendiri. Dan ada juga kegelisahan. Apakah Anda semua pernah merasa gelisah atau merasa cemas? Kekhawatiran dan rasa takut yang intens, berlebihan dan terus-menerus berhubungan dengan situasi sehari-hari. Penyebab umum atau rasa cemas dapat bersifat normal dalam situasi yang menegangkan, misalnya berbicara di depan umum atau mengerjakan ujian. Dan ada juga keempat, agresi. Menurut Baron, perilaku agresi merupakan tingkah laku individu yang ditunjukkan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut. Dan ada juga yang kelima, fobia sosial, suatu kondisi kesehatan mental kronis ketika interaksi sosial menyebabkan kecemasan irasional. Yang keenam, ada juga kurang empati. Orang yang kurang memiliki empati sering menyatakan sesuatu yang menyakiti perasaan orang lain. Dan juga ada yang ketujuh, tidak dapat mengendalikan dorongan untuk menggunakan internet atau teknologi. Potensi resiko yang bisa dialami akibat penggunaan gadget berlebihan. Yang pertama, cyberbullying. Situasi saat orang menggunakan teknologi untuk mempermalukan atau melecehkan atau menggertak seseorang. Cyberbullying, apa itu dan bagaimana menghentikannya? Cyberbullying, perundungan dunia maya, ialah bullying perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Adapun menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental. Semoga Anda semua tidak melakukan bullying, cyberbullying, ya. Dan ada juga trolling, situasi ketika orang-orang dengan sengaja mencoba memulai pertengkaran atau membuat marah orang di internet, sering menyebabkan kesusahan yang cukup besar. Istilah troll itu lebih kurang mendeskripsikan para warganet yang senang memprovokasi, entah di posting media sosial, forum online, atau komunitas internet lain, dengan cara membuat komentar yang ofensif, tak berhubungan dengan topik dan memicu pertengkaran.
Dan yang ketiga, isolasi. Akibat terlalu banyak waktu yang dihabiskan secara online dan penggunaan teknologi adalah waktu yang tidak dihabiskan secara langsung dengan keluarga dan teman-teman yang dapat menciptakan hambatan dan berkontribusi pada rasa isolasi. Dan ada juga yang keempat, materi yang tidak seharusnya. Remaja juga bisa memposting gambar atau konten yang tidak pantas atau berbagi materi tersebut dengan teman-teman sehingga bisa mempermalukan diri sendiri atau orang lain. Ya, Anda semua. Ada juga yang kelima, hubungan yang tidak seharusnya. Penggunaan media sosial yang berlebihan juga bisa memungkinkan orang asing untuk menjalin hubungan yang tidak pantas dengan kaum muda. Ya, mungkin segitu materi dari Bapak. Sebelum itu, mari kita simak video tentang penggunaan gadget. Bahaya memakai gadget berlebihan bagi kesehatan kita. Apakah kalian sering menggunakan gadget? Kalau iya, seberapa seringkah kalian menatap layar gadget setiap harinya? Gadget itu banyak manfaatnya, tapi bisa membahayakan kesehatanmu juga loh. Apa saja yang termasuk gadget? Alat elektronik seperti smartphone, notebook, tablet, MP3 player, games konsol, TV, dan lain-lain. Banyaknya fasilitas gadget seperti games dan aplikasi yang menyenangkan, menonton video atau film, mencari informasi di internet, dan bermain di media sosial membuat kita semakin asik untuk menggunakannya. Bagaimana efek gadget bila digunakan secara berlebihan bagi kesehatan kita? Bahayakah? Efek cahaya dari layar gadget akan membuat mata kita lelah, pegal, terasa terbakar, gatal, pandangan menjadi kabur, gangguan waktu tidur, dan pusing. Menjadikan kita kurang aktivitas fisik dan beresiko mengalami obesitas atau kegemukan. Terlalu lama menggunakan gadget dengan posisi atau postur tubuh yang salah akan membuat nyeri leher, nyeri punggung, dan nyeri ibu jari. Radiasi gelombang elektromagnetiknya akan berdampak pada kerusakan DNA di otak seperti penyakit-penyakit syaraf, kanker otak, hiperaktif, dan kurang konsentrasi. Selain itu, gadget akan membuat kita jadi ketergantungan, kurang bisa bergaul dengan orang lain, dan agresif. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Lalu, bagaimana cara mengurangi pemakaian gadget? Batasi waktu menatap layar. Untuk usia di bawah 2 tahun, tidak diperbolehkan memakai gadget. Usia 2 tahun sampai 5 tahun maksimal pemakaian gadget 1 jam sehari. Dan anak usia 6 sampai 18 tahun maksimal pemakaian gadget 2 jam sehari. Beri waktu istirahat di tengah-tengah bermain gadget. Misalnya setelah bermain gadget 30 menit, kemudian istirahat dulu 30 menit sebelum bermain gadget kembali. Jadwalkan waktu bebas gadget seperti waktu untuk makan bersama atau jalan-jalan dengan keluarga, dan juga tempat bebas gadget seperti tidak boleh ada gadget di kamar tidur. Beri jarak waktu antara tidur dan bermain gadget minimal 1 jam. Perbanyak aktivitas lainnya seperti membaca buku, bermain dengan teman-teman di luar, bersepeda, bermain bola, berenang, dan lain-lain. Lupakan gadgetmu, ayo main di luar. Semoga informasi ini bermanfaat.